Mari jemaat kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa di hari ini kami bersama-sama bisa berkumpul, bersekutu, dan menikmati hari Sabat pada hari ini. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami, bukan hanya sekedar membaca, tetapi kami mampu menghayatinya dan menghidupinya di dalam kehidupan kami. Biarlah sungguh-sungguh melalui firman-Mu kami dituntun untuk terus mengasihi-Mu dan hidup hanya bagi Kristus. Siapkan hati jemaat-Mu, berikan hati yang fokus, pikiran yang terpusat mendengarkan sabda Tuhan. Dan hamba-Mu yang penuh kekurangan, keterbatasan ini urapi juga ya Tuhan, agar bisa menyampaikan dengan jelas dan dimengerti oleh setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Puji syukur hari ini kita bersama-sama bisa beribadah, dan hari ini kita akan sama-sama belajar satu bagian firman Tuhan, yaitu dengan tema bebas dari pikiran duniawi. Nah saudara-saudara, kita masih ada di dalam dunia, lalu mungkin kita akan mempertanyakan topik ini. Bagaimana saya bisa bebas dari dunia sedangkan saya masih tinggal di dalam dunia? Nah, tetapi saudara, mari kita sama-sama merenungkan apa yang Tuhan katakan tentang topik ini, saudara ya. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasal yang ketiga ayat 17 hingga yang ke-21. Saya mengajak kita membaca bagian ini dan kita bangkit berdiri, buka Alkitabnya. Saudara, Filipi pasal 3 ayat 17 hingga ayat yang ke-21. Silakan saudara berdiri, kita sambil membaca bagian ini secara perlahan-lahan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian jauh pembacaan firman. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Saudara-saudara, saya akan memulai khotbah saya pada hari ini dengan membagikan satu buku yang diterbitkan basisnya penelitian yang konteksnya di Amerika, saudara-saudara. Bukunya judulnya Skandal Hati Nurani Kaum Injili. Ini sudah diterjemahkan. Lalu judul kecilnya, Mengapa Orang Kristen Makin Serupa Dunia. Saudara-saudara, konteksnya di Amerika, tetapi saya pikir kalau seandainya dilakukan penelitian ini di Indonesia, mungkin hasilnya tidak kalah jauh berbeda. Dan apa yang dimunculkan di dalam buku ini, saudara-saudara, penulisnya pertama-tama mengatakan bahwa saya sangat sedih ketika harus mengungkapkan hasil penelitian ini. Orang-orang Kristen Injili, orang-orang yang sangat kokoh dengan dogmatika reform Injili, Alkitab sebagai satu-satunya. Mereka sangat menekankan firman Tuhan sebagai yang utama. Tetapi realitasnya, saudara, idealisme tentang Injil ditemukan berbeda dengan kehidupannya. Ternyata gak semua orang yang mengatakan diri Injili dalam hidupnya moralitasnya sama dengan dogmatika yang dia pelajari. Tahu banyak tentang Injil tetapi tidak ada perubahan hidupnya. Saudara-saudara, dia melakukan penelitian itu dengan memunculkan tiga aspek tentang uang, tentang seks, dan tentang rasisme. Dan dia menemukan bahwa orang-orang Kristen Injili ternyata adalah orang-orang yang memiliki perilaku lebih memalukan
daripada orang-orang di sekitar mereka. Sudah ketika buku ini diterjemahkan, di kata pendahuluannya dia mengatakan, saya sebenarnya sangat sedih ketika harus menyingkapkan realitas kekristenan Injil di Amerika kepada orang-orang Indonesia. Takutnya nanti malah jadi undur hidupnya dari kekristenan. Tapi dia bilang kalau ini pun dilakukan, biarlah ini menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang Kristen di Indonesia. Jangan terjebak di dalam kekristenan yang semu, yang hanya memikirkan hal-hal dunia. Sudah beberapa hasil dari penelitian itu diungkapkan, misalnya perceraian. Ternyata sudah perceraian secara nasional persentasenya sama dengan perceraian yang dilakukan oleh orang-orang Kristen Injili. Sama. Lalu dia angkat tentang seks. Ironisnya 80% orang yang menamakan diri Kristen, remaja-remaja Kristen, ternyata telah hidup dalam hubungan seks pranikah, saudara-saudara. Sama dengan orang-orang dunia. Dan dia mengatakan, saudara, ini menyedihkan, tetapi orang-orang Kristen Injili itu tidak ada bedanya dengan dunia ini sendiri. Hampir mirip. Nah, saudara, kalau kita coba pikir-pikir buku ini, penelitian, kira-kira relevan gak dengan kita? Kira-kira konteksnya sama gak ya dengan Indonesia? Apakah bisa dikatakan ya betul itu bisa representatif atau bagaimana? Saudara-saudara, pertanyaannya, mengapa orang-orang Kristen makin serupa dengan dunia ini? Cara hidupnya, gaya hidupnya, cara kerjanya, cara dia berbisnis, suap, korupsi, curi, tipu, sama, gak ada bedanya dengan dunia ini gitu loh. Lalu apa yang membedakan dia ini Kristen Injili yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan apa bedanya dengan orang-orang lain? Kok sama-sama saja? Saudara, inilah yang Paulus ingatkan diulang-ulang, bahwa jangan sampai kita itu seperti orang-orang dunia dan akhirnya kita menjadi seteru salib Kristus, musuh salib Kristus. Kita menjadi orang-orang yang pikirannya sangat duniawi. Sudah apa maksudnya ya saudara ya? Kita lihat di ayat 18 tadi. Baca sama-sama 1, 2, 3. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang. Orang-orang itu menjadi musuh salib Kristus. Hidupnya gak berpusat kepada salib Kristus. Lalu Paulus lanjutkan lagi saudara. Dia jelaskan seperti apa hidup orang yang menjadi seteru salib Kristus. Di ayat 19 dikatakan seperti ini. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. So lihat bagian akhir itu saudara. Mata tertuju kepada perkara duniawi. Minggu lalu tema kita tentang memikirkan perkara di atas. Minggu lalu Bu Astri bilang begini. Pikiran seharusnya dilatih untuk diset untuk memikirkan perkara-perkara di atas. Dilatih terus mengulang. Tapi realitasnya Paulus bilang di Filipi ini ada orang-orang yang men-set pikirannya memikirkan perkara-perkara di atas bumi ini. Jadi terus-menerus memikirkan hal-hal yang ada di dunia ini dan tidak menghubungkannya dengan Allah begitu. Sudah kalau kita lihat bagian ini, maka ada orang percaya kepada Tuhan. Percaya sih sama Tuhan, datang ke gereja, beribadah. Tapi pikiran mereka hanya untuk perkara-perkara di atas bumi. Lalu dia lanjutkan lagi, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kalau pikiran sudah diisi dengan hal-hal yang dunia, maka yang kita kejar, yang kita cari hanya bicara tentang hal-hal yang keinginan daging kita, kepuasan kita sendiri. Lalu yang keempat sudah ngaku percaya, tapi bangganya sama hal-hal yang aib, memalukan. Pernah gak sudah Anda dengar ada orang gitu, wah bangga, saya dapat uang segepok judi, hasil judi, bangga lagi. Hey, Tuhan gak senang kok dibangga-banggain. Hasil mencuri lalu dibangga-banggain. Kalau sekarang kita lihat orang pamer-pamer kekayaan di media sosialnya saudara, padahal hasil pencurian, hasil korupsi. Lalu dibanggain, ngapain bangga sama hal yang tidak seharusnya dibanggakan.
Tapi itulah pikiran dunia itu membuat kita terus mengarah, membanggakan hal-hal yang tidak seharusnya kita banggakan. Saudara-saudara, seterus salib Kristus. Kalau kita lihat di dalam Filipi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat keduanya sebenarnya masih diulang oleh Paulus sebelumnya. Dia katakan di sana, baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. So, seterus salib Kristus itu digambarkan seperti anjing-anjing. Nah, kita yang penyuka anjing kan rasa protes loh. Saya suka anjing kok jadinya kasar. Nah, ini anjingnya bukan yang cute yang seperti Bapak Ibu punya ya. Tapi anjing-anjing liar yang suka menggigit itu loh. Menajis gitu. Itu yang digambarkan orang-orang seterus salib Kristus. Lalu pekerja-pekerja yang jahat, penyunat-penyunat yang palsu. Orang-orang yang mengatakan bahwa keselamatan tidak cukup anugerah, tapi butuh melakukan hukum Taurat. Jadi saudara-saudara, Paulus mengatakan hati-hati dengan seterus salib Kristus. Dan dia ulang-ulang, hati-hatilah, hati-hatilah, hati-hatilah. Saudara, kalau orang mengulang-ulang, ya, Paulus ulang-ulang itu berarti sangat amat penting. Nah, buat kita ini anak-anak muda, anak-anak remaja, kalau papa mama di rumah ulang-ulang nasehatin kita, jangan kayak gini kelakuanmu, jaga pergaulanmu, jangan kayak gitu jadi anak cewek, jangan kayak gitu jadi anak cowok. Itu sesuatu yang penting, saudara. Jadi jangan selalu diabaikan ya. Saya ketika masih SMP, mama saya tiap saya pergi sekolah, pesannya cuma sama. Hati-hati dengan pergaulan. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka ngerokok dan sebagainya. Besok omongnya juga sama. Besoknya lagi juga sama. Saya kira, "Ma, kemarin kan udah ngomong. Hari ini ngomong lagi." Apalagi mama-mama, saudara ya. Tapi saya bersyukur sekali karena itu saya jadi ingat terus, kan ini penting sekali. Kalau diulang-ulang berarti itu sesuatu yang sangat penting. Kalau hamba Tuhan ngomong hal yang berulang-ulang, ingatkan dosa kita berulang-ulang terus, jauhi dosa supaya kita tidak binasa, tidak jatuh dalam dosa. Makanya saudara, kalau saudara jadi orang tua saat ini, jangan berhenti untuk mengingatkan, mengulang-ulang hal yang esensial tentang iman kepada anak-anak kita. Mungkin hari ini mereka merasa bosan dengarnya, aduh itu lagi, ngomong itu lagi. Gak apa-apa, suatu saat mereka akan sadar itu penting dan sangat penting. Diulang-ulang. Dan Paulus mengulang-ulang, hati-hati dengan seterus salib Kristus. Kamu nanti dibawa terjerumus untuk hidup di dalam dosa. Saudara-saudara, ada satu penelitian lagi dari Barna, saudara-saudara. Jadi dibikin sampel, dibikin pertanyaan untuk melihat orang Kristen itu lebih mirip Yesus atau lebih mirip orang Farisi. Nah, ini konteksnya masih Amerika. Jadi hasilnya mencengangkan saudara bahwa 51% orang-orang Kristen diteliti itu dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, jawaban mereka 51% lebih mirip orang Farisi. Dan 14% yang lebih mirip kelakuan dan sikapnya seperti Yesus. Jadi sebuah ironis. Banyak orang tahu banyak hal, tahu kebenaran, tetapi dalam aspek hidupnya suka menghakimi orang lain, suka membenarkan diri, merasa diri paling hebat. Dan ini sebuah ironis sekali, bagaimana Injil yang kita pahami itu tidak sungguh-sungguh terinternalisasi dalam diri kita. Kok bisa? Saudara-saudara, maka kalau kita mendefinisikan apa itu orang Kristen pikiran duniawi, maka saya kasih definisi seperti ini. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Orang Kristen dengan pikiran duniawi bukanlah orang-orang yang sepenuhnya tidak percaya kepada Allah, tetapi mereka yang tidak sepenuhnya percaya kepada Allah. Coba baca baik-baik. Ngerti gak saudara? Ini kalimat yang bagus sekali karena saya yang buat sendiri, saudara-saudara. Waktu saya baca-baca lagi, kok indah sekali kalimat ini ya. Membuat orang bingung. Tapi perhatikan, orang Kristen yang duniawi adalah bukan yang sepenuhnya tidak percaya kepada Allah. Artinya,
Dia bukan orang yang benar-benar gak percaya sama Tuhan sepenuhnya. Tapi mereka yang tidak sepenuhnya percaya kepada Allah. Dia percaya tapi gak sepenuhnya percaya sama Tuhan. Jadi sebenarnya orang Kristen duniawi bukan hanya orang-orang ateis yang gak ngaku percaya sama Tuhan. Tapi dia bisa saja orang yang rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin melayani. Tapi dia punya dua standar dalam hidupnya. Aku percaya sih sama nilai-nilai kekristenan. Tapi aku juga percaya dengan diriku sendiri, dengan apa yang aku yakini. Aku juga percaya itu. Jadi itu orang-orang Kristen duniawi. Nah saudara, kenapa kita menjadi semakin duniawi? Maka kalau kita baca teks kita saudara, orang Kristen menjadi semakin duniawi ketika ia perlahan melupakan identitasnya sebagai warga kerajaan surga. Di ayat 20 tadi dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Amin. Saudara, senang gak saudara disebut sebagai warga surga? Kiri kananmu itu saudara, lihat orang di kiri kananmu itu bukan orang sembarangan. Dia warga kerajaan surga. Lihat mukanya. Itu dari surga itu saudara-saudara ya. Tapi pertanyaannya, benar gak kita ini warga surga? Kalau kita warga surga seharusnya waktu kita di rumah, di tempat kerja, di pasar, di mana saja, suasana apa yang kita bawa? Suasana surgawi. Kita datang ke rumah, orang akan merasakan, oh iya ya, dengan kehadiran warga surga ini, rumah ini kok jadi beda. Kayak suasana surga, saya gak perlu lagi tahu apa itu surga, karena saya tahu orang ini hadirkan itu. Orang itu menyatakan kasihnya. Orang itu cara ngomongnya, cara hidupnya, gaya hidupnya. Layaknya seperti orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Kalau kita ini warga surga, berarti kita di dunia ini cuman numpang, perantau, orang asing kalau kata Ibrani. Kalau kita di dunia ini hanya orang asing, hanya perantau, berarti kita di dunia ini sementara, bukan selama-lamanya kita ada di dalam dunia ini, saudara-saudara. Maka seharusnya kita senang, bahagia ketika kita tahu, sadar bahwa kita ini warga kerajaan surga. Senang gak saudara? Bahagia dan bangga jadi warga kerajaan surga? Serius nanya nih. Kapan mau pulang? Jangan bilang lose boleh tapi temenin, jangan ya saudara. Tapi saudara-saudara ya, kita ini warga surga, kita mengaku bahwa kita ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi kenapa tadi itu dari penelitian tadi, kok orang yang warga kerajaan surga hidup di dunia mirip kayak orang duniawi? Gak ada bedanya, padahal identitasnya warga kerajaan surga gitu loh. Jadi di mana yang salah? Apa yang terjadi saudara? Sebagai warga kerajaan surga, seharusnya kita jalani hidup di dunia ini dengan pola pikir surgawi, bukan pola pikir duniawi. Harusnya menjalani hidup, cara hidup kita benar-benar sebagai seorang yang warga kerajaan surga. Suatu kali di asrama itu ada satu teman saya yang yang susah bangun lah ya. Jadi kalau dibangun itu susah. Kita bangunin nggak bisa bangun. Terus teman saya ada satu yang iseng ya. Dia bilang, gue tahu cara bangunin dia. Dia bilang, gimana caranya? Kita goyang-goyang. Nah, dia goyang-goyang. Bangun. Terus dia bilang, Tuhan Yesus sudah datang. Bangun. Terus teman saya bangun. Dia bangun. Siapa yang sudah datang? Tuhan Yesus sudah datang. Dia tidur lagi, saudara-saudara. Jadi saya bilang, kita orang teologi kok kayak gitu ya cara ngomongnya ya. Kalau benar-benar Tuhan Yesus datang, bukan cuma dia yang dijemput ya, kita juga ikut-ikutan ya, saudara-saudara ya. Tapi saudara, benarkah saudara kita ini sebenarnya merindukan sorga itu dalam hidup kita? Kalau kita ini benar-benar mengatakan aku warga sorga, berarti ada waktunya saya pulang. Benar gak kita rindu pengen pulang? Benar gak ada kerinduan itu? Kita rindu untuk menikmati waktu bersama dengan Allah kita di surga.
Atau kita sudah terlanjur cinta sama dunia ini. Sehingga rasanya, kalau boleh Tuhan, jangan. Apalagi gini ya, kalau hidup kita enak di dunia ini. Nah, pengen pulang gak? Uang ada, harta banyak, melimpah, orang-orang yang kita kasih banyak. Pengen pulang? Hah? Jujur kagak. Kecuali orang yang, gue udah sakit-sakitan, gak ada uang, segala macam, banyak utang. Kalau boleh Tuhan, jemput sekarang deh, biar lunas segala hutang saya gitu. Kan kalau dulu saudara ya, di sekolah minggu kan bilang gini, surga itu indah loh anak-anak. Surga itu emas banyak sekali lantainya. Saya jadi kepikiran, di dunia ini kan saya gak punya emas sekilo gitu. Berarti saya mesti buru-buru ke surga nih, supaya seenggaknya rasakan gitu ya, indahnya emas di surga. Tapi saudara-saudara, sebenarnya persoalannya apakah kenapa kita menjadi tidak lagi punya pikiran surgawi itu? Jangan-jangan kita ini udah cinta banget sama dunia ini. Pikiran kita udah betul-betul hanya soal dunia ini. Dan kita gak punya lagi rasa rindu untuk kembali kepada Bapa di surga. Sudah, orang Kristen dapat bebas dari pikiran duniawi ketika ia menyadari bahwa dirinya adalah warga kerajaan sorga dan Kristus menjadi satu-satunya raja yang bertata di dalam hati, pikiran, dan perasaannya. Kita bisa benar-benar punya pikiran surgawi kalau kita tahu bahwa aku ini adalah warga surgawi. Pikiranku, hatiku hanya ada Yesus di situ. Jadi waktu aku ngelakuin apa saja, aku selalu kaitkan dengan apa yang Yesus inginkan. Jadi bukan suka-sukaku. Semuanya aku arahkan apakah ini menyenangkan hati Tuhan, apakah membuat Tuhan senang atau tidak. Saudara-saudara, ciri orang yang mulai terbebas dari pikiran duniawi ini seperti yang diteladankan oleh Paulus. Di ayat 17 dia langsung kasih contoh. Ini loh, orang-orang pikiran duniawi itu seperti seteru salib Kristus. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah warga kerajaan surga. Nah, dia kasih contoh dirinya sendiri. Paulus ini bukan sombong, tapi dia ingin mengatakan bahwa aku menjadi contoh teladan bagaimana seharusnya memiliki pikiran-pikiran surgawi. Nah, ada 3 ciri, saudara. Ada 3 ciri perubahan pola pikir dalam mendefinisikan arti bahagia. Yang pertama, saudara, adanya perubahan pola pikir dalam mendefinisikan arti bahagia. Ya. Jadi kalau kita baca di Filipi 3:5-6 di sebelumnya, kebahagiaan dan kebanggaan Paulus sebelumnya terletak pada identitas lahiriah dan pencapaian yang dilakukan oleh diri sendiri. Sebelumnya seperti itu. Coba kita lihat ya di ayat 5-6, saudara. Dulu kebanggaan Paulus itu, kalau di ayat 5-6 dia bilang begini. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Kenapa dia lebih? Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Wah, Raja Saul dari suku Benyamin ya. Lalu dikatakan orang Ibrani asli. Jadi sebenarnya ini kebanggaan identitas diri. Oh, hebat nih. Dan kemudian dilanjutkan apa yang dilakukan, yaitu tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi Paulus ini bukan orang Farisi sembarangan, sudah orang yang sangat pintar. Kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Jadi dulu kebanggaan dan kebahagiaan itu ada 2. Apa identitasnya dan apa yang dia lakukan, pencapaian-pencapaiannya. Kalau model sekarang sudah, apa yang paling membuat kita bahagia sih? Apa kata orang tentang kita? Jadi kalau orang memuji-muji kita, menyanjung kesuksesan kita, kita baru bahagia. Atau apa? Identitas kita atau pencapaian pribadi kita. Saudara, kemudian ketika Paulus kenal dengan Yesus, pikirannya menjadi mengalami perubahan, saudara. Dulu kebahagiaannya terletak pada identitas dan dirinya sendiri. Sekarang kebahagiaan dan kebanggaan terletak pada identitas
di dalam Kristus dan apa yang dilakukan oleh Kristus. Dulu bangganya sama apa yang saya lakukan. Tapi sekarang saya lebih bangga terhadap apa yang Yesus lakukan buat saya. Itu jauh lebih membanggakan, jauh lebih membahagiakan. Karena aku makin kenal Kristus. Kalau kita baca di ayat 7-11 kita akan melihat bahwa semua yang tadi ini, kebanggaan-kebanggaan tadi itu tidak ada gunanya. Semua ku anggap rugi karena aku mengenal Kristus. Dan yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi perubahan pola pikir apa yang paling membuat kita bahagia hari ini. Oke, saudara, coba kita refleksikan bagian ini ya. Nah, ini ada survei kecil-kecilan. Kita isi dalam hati dan pikiran kita ya. Saya sangat berbahagia ketika. Saya kasih pilihan ya biar gak terlalu sulit ya. A. Saya sangat berbahagia ketika makin terkenal. Atau B. Saya sangat berbahagia ketika makin mengenal Kristus. Nah sekarang boleh ngomong. A atau B? B. Oh luar biasa. Rohani sekali ya. Yang kedua ya. Saya sangat bahagia ketika anak-anak saya kaya raya. Atau B. Anak-anak saya cinta Tuhan. Kalau bisa dua-duanya ya kita pilih. Udah kaya cinta Tuhan lagi ya. Tapi seandainya cuma satu apa saudara? Hah? Ini kan mulai bingung kan? Tapi kita kan butuh uang loh. Di dunia ini mah cinta Tuhan. Kalau ada uangnya juga kita bisa cinta Tuhan lah. Tapi benarkah saudara? Pikiran kita seandainya hanya ada dua pilihan itu. Apakah Kristus menjadi satu-satunya yang kita lihat sebagai pusat hidup kita? Aku mau Kristus dalam hidup. Mengenal Kristus itu jauh lebih indah dibanding apapun. Kalau boleh jujur ya. Hati ini akan teruji ketika kita diperhadapkan pada kesulitan hidup dan tawaran dunia. Ketika kita rasanya, oh iya aku kenal Tuhan, tapi aku juga butuh uang. Gak apa-apa deh, cari jalan yang pintas, cari jalan yang salah. Diuji di situ saudara. Kalau ngomong-ngomong kayak gini kan gampang ya, A, B. Tapi yang Tuhan inginkan apakah benar-benar kebahagiaan kita diletakkan pada Kristus. Apakah pada Kristus? Saudara, yang pertama tadi adanya perubahan pola pikir tentang mendefinisikan arti bahagia. Lalu ciri yang kedua adalah adanya perubahan pola pikir dalam mendefinisikan arti sedih. Paulus dulu gini saudara. Paulus ya, kalau kita lihat di Filipi dan Kisah Rasul, dia dulu pikiran duniawi, dia menghabisi orang yang ada di jalan Tuhan. Itu kerjaannya, senang dia membasmi jemaat-jemaat saudara. Di ayat 6 dikatakan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tapi sudah ketika mengenal Kristus, pikiran surgawi apa? Baca sama-sama 1, 2, 3. Dulu dia menghabisi orang-orang yang di jalan Tuhan. Dia menghabisi orang yang dekat dan lekat pada salib Kristus. Tetapi sekarang setelah ia kenal Kristus, ia menangisi orang-orang kalau jauh dari Tuhan, jauh dari salib Kristus. Hatinya sedih dengan hal itu. So ini perubahan pola pikir duniawi dan menjadi pola pikir surgawi. Fokusnya bukan lagi tentang kepuasanku, tapi tentang Kristus. Kesedihanku itu aku hubungkan dengan kepentingan Kristus. Di ayat 18 dikatakan dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Dia menangis karena apa? Karena banyak orang menjadi seteru salib Kristus. Banyak orang menjadi jauh dari jalan Tuhan. Dulu kerjanya menghabisi orang-orang Kristen. Sekarang dia menangisi orang-orang yang jauh dari Kristus. Itu perubahan pola pikir duniawi. Oke, kita coba berefleksi gini ya.
Kira-kira apa saudara ya yang Bapak Ibu sedihkan? Saya sangat bersedih ketika, saya kasih pilihan lagi ya, biar gampang ya. Kan kalau mikir sendiri kan bingung. A. Saya sangat bersedih ketika kehilangan waktu saat teduh. Atau B. Saya sangat bersedih ketika kehilangan waktu nonton Netflix. A atau B? A, luar biasa. Saya kasih pilihan yang lain. Saya sangat bersedih ketika datang telat ibadah. Atau B, saya sangat bersedih ketika datang telat nonton di bioskop. Hah? A, B, ada yang B. Jujur saudara ya. Kita di ruang bioskop kadang bisa nungguin iklannya berjam-jam ya. Dan nontonin tuh iklannya. Tapi ini nggak nyindir. Ini di Amerika konteksnya ya, bukan di Telugong ya. Pertanyaan pilihan yang lain. Saya sangat bersedih ketika melihat teman saya jauh dari Tuhan. Atau B, saya sangat bersedih ketika teman saya lebih sukses karirnya dari saya. A atau B? A ya, soalnya teman kita nggak ada yang sukses karirnya ya. Apa yang disedihkan ya? Tapi kalau jujur sama Tuhan, pernah gak sih saudara kita menangisi orang-orang yang jauh dari Tuhan? Pernah gak kita menangisi orang-orang yang hidupnya sesat dulu, hidupnya takut Tuhan, sekarang dia tinggalkan Tuhan. Dan kita bawa sama Tuhan, Tuhan aku sedih sekali dan orang yang dia udah tinggalkan Tuhan, aku rindu dia balik sama Tuhan. Atau kita cenderung lebih banyak menghakimi dia dibanding menangisi jiwanya yang sudah mulai menuju kebinasaan. Apakah masih ada kepekaan itu kepada orang-orang di sekitar kita ketika melihat ada orang yang belum kenal Tuhan? Dia masih hidup di dalam dosa. Apakah hati kita sedih seperti Kristus, saudara-saudara? Kita menangisi jiwa mereka yang tidak kenal Tuhan. Atau pilihan kita banyak menghakimi, udahlah, hidup kamu gitu. Urus sendiri hidupmu. Tapi Paulus tadi, pikirannya, dia benar-benar terpusat kepada Kristus. Kesedihannya dia letakkan pada apa yang menjadi kepentingan Kristus. Bukan lagi kesedihan kepada hal-hal duniawi. Dia arahkan kepada Kristus. Saudara-saudara, tadi yang pertama adanya perubahan pola pikir tentang bahagia. Yang kedua adanya perubahan pola pikir tentang sedih. Dan yang ketiga, saudara, adanya perubahan pola pikir dalam mendefinisikan tujuan hidup. Saudara, dulu Paulus itu dalam pikiran duniawi ini hidupnya untuk kepuasan diri yang berdosa. Mari kita buka Kisah Rasul 8 ayat 3. Ya, buka di Alkitabnya. Baca sama-sama bagian ini, saudara. Kisah Rasul 8 ayat 3. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dulu Paulus tuh kayak gini. Dia dipanggil Saulus dulu. Hidupnya membinasakan jemaat. Dan dia gak segan-segan untuk memasuki rumah, menyeret laki-laki perempuan keluar, lalu menyerahkan mereka untuk dipenjara. Dia menikmati, memuaskan keinginan-keinginannya untuk hal-hal yang berdosa. Pikiran duniawinya. Tapi ketika dia mengenal Kristus, saudara, semasih hidup bagi Kristus dan berbuah bagi Kristus. Ada perubahan pola pikir ketika Tuhan masih kasih kesempatan hidup di dunia ini, sekarang ini, saat ini. Hidup ini buat apa? Memuaskan segala keinginan kita, atau kita pengen memuaskan keinginan kepentingan Kristus dalam hidup kita? Bapak Ibu saudara-saudari, ini yang
terjadi saudara ketika kita betul-betul membebaskan pikiran dari pikiran duniawi ini, terjadi pergeseran pikiran kita yang dulu pusatnya dunia ini sekarang arahnya kepada Kristus dan salib Kristus. Kita mau Kristus yang dimuliakan, ditinggikan dalam hidup kita. Saudara-saudara, entah kapan waktunya saya akan meninggalkan dunia ini. Namun selagi masih ada kesempatan hidup, saya akan ngapain? Jangan pernah berpikir bahwa kita selama-lamanya ada dalam dunia ini. Tinggal tunggu gilirannya saja. Ada yang mau buru-buru? Tinggal tunggu waktu. Bapak Ibu gak usah khawatir, gimana caranya? Saya mau matinya kayak gini. Udah jalani saja hidup ini. Semua ada waktunya dengan caranya Tuhan. Biarkan berjalan. Tapi yang pasti, kalau saudara dan saya masih hidup saat ini, mau ngapain? Buat apa hidup ini? Kalau saat ini Tuhan masih kasih kepercayaan kepada saya tenaga ini buat apa? Kalau Tuhan percayakan saya harta, uang ini buat apa? Kita tidak tahu kapan waktunya kita sudah meninggalkan dunia ini. Tapi kalau Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita, kalau belum waktunya Tuhan panggil kita pulang, mau ngapain? Saudara-saudara, saya ini anak rantau. Dulu waktu saya kuliah, 4 tahun kuliah itu gak pulang-pulang. Gak ada ongkos buat pulang soalnya. Terus ada teman, kan, jadi kalau liburan kita yang sama-sama punya nasib yang sama, kampungnya jauh, kita duduk di pinggiran ada tempat kita nongkrong, lalu kita merenungkan nasib. Aduh, kita rindu papa mama di kampung ini ya, pengen sekali pulang rasanya. Tapi kalaupun kita rindu pengen pulang, itu baik indah. Tapi kalaupun belum ada kesempatan untuk pulang, saya berarti harus sungguh-sungguh kerjain kuliah saya dengan baik di sini. Kerjain dengan maksimal, karena masih ada tugas yang harus saya kerjakan. Kalau belum ada kesempatan pulang, ada mungkin yang dari kita, aduh Tuhan, gue udah gak sanggup lagi di dunia ini, banyak masalah, saya sudah sakit dan sebagainya. Tapi Tuhan gak panggil-panggil. Tuhan masih mengerjakan sesuatu buat saudara. Ada hal yang saudara harus kerjakan. Hidup saudara harus berbuah bagi Kristus. Dan itu seharusnya cara pikir kita. Hidup saya masih harus benar-benar untuk kemuliaan Kristus. Sehingga saudara-saudara, apa yang Paulus katakan di Filipi 1 ayat 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan bagi kita hidup di dunia ini, berarti hidup itu harus hidup yang berdampak, betul-betul hidup sebagai warga sorgawi, hidup yang mengasihi orang, hidup yang sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Kristus. Bukan hidup dengan pikiran duniawi, dengan cara-cara duniawi, tapi dengan cara-cara sorgawi. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita, saudara-saudara, ambil waktu kita merenung sejenak, saudara ya. Mari kita ambil waktu kita datang kepada Tuhan. Apakah hidup kita ini sungguh-sungguh berpusat kepada Kristus atau tidak? Apakah hidup kita terarah kepada sorganya Tuhan, atau kita terlanjur cinta kepada dunia ini? Mari tanya kepada Tuhan, apa yang paling membuat kita bahagia? Apakah itu Kristus? Apa yang kita tangisi? Apakah itu berhubungan dengan Kristus? Apakah tujuan hidup kita untuk Kristus atau untuk diri kita sendiri? Mari datang kepada Tuhan dan akui kegagalanmu di hadapan Tuhan. Dan mohon Tuhan supaya mampukan kita untuk hidup bagi Dia.
Dan kalau saudara sudah selesai berdoa merenaikan pujian ini, hidup bagi Kristus, refnya saja. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Mari naikkan pujian dengan bangkit berdiri. Hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Sekali lagi, hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasih, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, ampuni kami. Kalau dalam menjalani hidup di dunia ini, kami lebih menjadi serupa dengan dunia ini. Kami terlalu mencintai dunia ini. Kami hidup menikmati dosa-dosa. Dan kami sering lupa menyadari bahwa kami adalah warga sorgawi yang sedang menjalani hidup sebagai layaknya warga kerajaan sorga. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami tidak menjalani hidup kami sebagaimana yang Kristus kehendaki. Di rumah kami tidak jadi berkat. Di tempat kerja kami seringkali menjadi batu sandungan. Di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat, banyak orang yang mengeluh dengan sikap hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau datang kepadamu. Engkau yang terus mengoreksi hati pikiran kami, tujuan kami, kebahagiaan kami, kesedihan kami. Apakah itu sungguh-sungguh terpusat kepada Kristus? Biarlah seperti pujian ini, hidup kami bagi Kristus, dan kasih anugerah dari Allah menolong kami supaya kami menjalani hidup sebagaimana yang Kristus kehendaki. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Roh Kudus-Mu menolong jemaat-Mu melakukan dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.